Misal kita masuk rumah yang di situ ada CCTV-nya lengkap, kira-kira kita mau melakukan apapun hati-hati atau tidak? Hati-hati, karena apa? Kita dalam pengawasan. Padahal itu pengawasannya CCTV. Bisa jadi error, bisa jadi rusak, karena itu buatan manusia. Lah Allah itu punya sifat sebagai CCTV kita, Al-Alim. Allah Maha mengetahui apapun tentang kita. Al-Basir, Allah Maha melihat apapun tentang kita. Al-Khabir, Allah Maha melihat apapun yang menjadi rahasia kita. Berarti kita selalu dalam CCTV Gusti Allah. Sungguh Tuhanmu Muhammad itu Allah zat yang banyak menciptakan makhluk dan Maha mengetahui. Malam ini kita akan belajar dua sifat Asmaul Husna. Allah itu mempunyai walillahil asmaul husna. Allah itu mempunyai Asmaul Husna. 99 nama-nama Allah yang baik. Di samping 99 itu, di antara 99 Asmaul Husna, ini kita begini ojo kulino di lubang. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sungguh Tuhan Muhammad itu zat yang maha menciptakan makhluk, al-alim, dan maha mengetahui. Malam ini kita akan belajar dua Asmaul Husna. Asmaul Husna itu jumlahnya 99 nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah ingkang sae niku ada 99 nama. Di antara 99 nama itu adalah ada Al-Khaliq, ada Al-Alim. Sering setiap ada Asmaul Husna kita selalu ulang sampai niling bahura. Allah itu Al-Fatir, menciptakan. Al-Khaliq juga menciptakan. Wa ja'ala juga menjadikan. Apa perbedaan di antara ketiganya? Sering kita ulas bahwa kalau khalaqa itu Allah menciptakan yang sebelumnya tidak pernah diciptakan. Seperti Allah menciptakan manusia, walaqad khalaqnal insan. Dan aku sungguh menciptakan manusia. Sebelumnya tidak ada yang pernah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia berarti namanya Al-Khaliq. Ada Al-Fatir, Allahul ladzi fataras samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sama, kalau khalaqa itu Allah yang menciptakan yang sebelumnya tidak pernah diciptakan. Kalau fatara itu Allah yang menciptakan pertama kali. Berbeda dengan wa ja'ala. Kalau ja'ala itu sudah ada bahan bakunya. Kalau sudah ada bahan bakunya dijadikan, itu bahasa Arabnya apa? Ja'ala. Sekarang kita bahas Al-Khaliq. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sungguh Tuhanmu Muhammad, yaitu Allah, itu adalah zat yang menciptakan banyak makhluk yang maha mengetahui. Jadi semua apa yang ada di alam raya ini yang menciptakan adalah Allah. Namanya apa? Al-Khaliq, sang maha menciptakan. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan binatang, Allah yang menciptakan apapun yang ada di alam raya ini. Namanya Al-Khaliq. Allah menciptakan jasad kita. Di samping jasad kita, Allah juga menciptakan sifat jasad kita. Seperti kuning, ireng, apa maneh abang, niku sing jawe Gusti Allah. Di samping Allah menciptakan jasad, Allah juga menciptakan bahasa. Bahasa itu sebenarnya sebelumnya tidak ada. Tapi kemudian Allah menciptakan masing-masing daerah dengan suara yang ditekan yang berbeda menjadi arti yang berbeda. Bahasa. Bahkan kemarin dalam surat Ibrahim kita sudah membahas bahwa wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudhillullahu may yasha'u wa yahdi may yasha'.
Allah tidak pernah mengutus seorang rasul kecuali rasul itu menggunakan bahasa kaumnya. Jadi misal kitab Taurat itu berbahasa Ibrani, kitab Injil itu berbahasa Suryani. Kenapa bahasanya beda? Ya karena rasulnya diutus di kaum yang berbeda. Sama. Adai ilallah, orang-orang yang berjuang mengajak kepada jalannya Allah itu pasti berjuang menggunakan bahasa kaumnya. Contoh dulu para wali songo. Para wali songo itu dulu berdakwah di kita. Orang wali songo itu jelas mereka orang-orang Arab. Syekh Jumadil Kubro, Raden Rahmat Sunan Ampel, Sunan Bonang, Maktum Ibrahim, Ainul Yakin, Sunan Derajat, mereka semua orang-orang Arab. Tapi mereka menunggu menyampaikan dakwah kepada kita, yang menunggu mereka paham tentang bahasa Jawa, menyampaikan agama Islam dengan bahasa kita, tidak dengan bahasa mereka. Paham napa boten masuknya? Makanya kula dengan ayat ini, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum, dan aku Allah tidak mengutus seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Artinya Islam itu pangapunten disebarkan dengan mudah dengan menggunakan bahasa setempat. Contoh, Mas Taib iki wong Jawa apa wong Indonesia? Wah, Pakistan. Maroko. Misalnya Mas Taib iki wong Jawa, bahasanya bahasa Jawa. Saya manggilnya Mas Taib, Pak Pra manggilnya Kang Taib. Ini bahasa kita. Dari dulu orang yang di atas kita, orang sini manggilnya Kang atau Mas, Kang Mas. Terus tahu-tahu Pak Pra ini ngaji kemana, terus ngaji huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Kemudian manggilnya Mas Taib sudah tidak Kang lagi, tidak Mas lagi, akhi, sini akhi. Itu berarti tidak menggunakan bahasa kaumnya. Menuki yo bid'ah prasamu. Karena apa? Sunnatullah sudah menjadi fitrahnya Allah, bahwa Allah mengutus Rasul itu dengan menggunakan bahasa kaumnya. Kula piyambak umpami cak win nimbali kula luwih seneng panjenengan. Utawa sing luwih sepuh Mas Taib merasa lebih senior, nek nyeluk aku mboten panjenengan sampean, aku lebih seneng daripada Mas Taib sok khusyuk terus nek nimbali aku, antum kemana Pak Yai antum? Berarti kan tidak menggunakan bahasa kaumnya. Setiap rasul itu diutus oleh Allah bilisani kaumihim, dengan lisan kaumnya, liyubayyina lahum. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada mereka agar lebih jelas. Dari dulu namanya akhul ab, saudaranya bapak, itu tetap kita manggilnya Pak Lek, Pak D. Ojo kowe terus langsung belajar ilmu faraid, ngerti Pak Lekmu mbok celuk, ya akhul ab, walau yo iya. Lho aku kawit cilik bocah-bocah idat iku apal kabeh. Huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Tapi aku yo ora pernah muni ana-ana, yo ora pernah. Aku yo ingsun utawa kula. Sehari lagi ngaji rong dino, ana antum kemana? Ana. Iya. Ya sing diling-iling ukti-ukti ae kowe. Iya, mbak-mbak. Makanya Pak Pra ketika buat acara di sini, yo gawe pria wanita. Pria ke sana, wanita ke sini, atau laki-laki perempuan. Itu bahasa kita. Allah mengutus rasul pada sebuah kaum pasti menggunakan bahasa kaumnya sendiri. Agar apa? Agar Islam itu diterima. Linubayyina lahum. Agar aku memberi penjelasan kepada mereka.
Bismillahirrahmanirrahim. Wis ya. Jadi tetap ono Mas yo panggilnya tetap Kang Mas, karena kamu memanggil akhi itu bukan sunnah, itu bid'ah. Karena sunnahnya, sunnatullah itu memakai bahasa kaumnya, bukan merubah bahasa kaumnya. Makanya bergeser. Kitab Taurat berbahasa Ibrani, kitab Injil berbahasa Suryani, Al-Quran berbahasa Arab. Karena apa? Allah mengutus kaumnya, mengutus Rasul dengan bahasa kaumnya. Nah, kita juga sama, menyampaikan dakwah, ajaran-ajaran Islam ya dengan bahasa kita. Keranten kula wong Jawa, tetap saya memakai kulo, bukan anak. Mas Taib ya panjenengan, bukan antum. Engkau wae ngedoli bensin lagi bar ngaji. Ukti dari mana ukti? Malah ukti sing dieling-eling. Al-Khallaq, Allah itu maha banyak menciptakan makhluk. Jadi Allah menciptakan manusia, jasadnya, fisiknya, bahasanya, rasnya, itu semua yang menciptakan adalah Allah. Kemudian Al-Alim, Allah itu maha mengetahui. Maha mengetahui itu sifatnya Allah, Asmaul Husna itu ada Al-Khabir, ada Al-Alim, ada Al-Basir, banyak. Semua Al-Alim, Al-Khabir, kemudian Al-Basir itu menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin kudu punya rasa muraqabah. Muraqabah itu apa? Muraqabah itu merasa dalam pengawasannya Allah. Tanda bukti keimanan seseorang itu kalau kita selalu merasa dalam pengawasannya Allah. Contoh seperti ini. Kita masuk pada sebuah kantor. Di situ ada CCTV. CCTV itu satu alat sing wong mlebu kono bisa dilihat dari komputer. Siapa yang masuk, rupane piye, dari mana, namanya apa, CCTV. Tidak hanya CCTV. Misal kita masuk rumah yang di situ ada CCTV-nya lengkap, kira-kira kita mau melakukan apapun hati-hati atau tidak? Hati-hati, karena apa? Kita dalam pengawasan. Padahal itu pengawasannya CCTV. Bisa jadi error, bisa jadi rusak, karena itu buatan manusia. Lah Allah itu punya sifat sebagai CCTV kita, Al-Alim. Allah maha mengetahui apapun tentang kita. Al-Basir, Allah maha melihat apapun tentang kita. Al-Khabir, Allah maha melihat apapun yang menjadi rahasia kita. Berarti kita selalu dalam CCTV Gusti Allah. Dalam CCTV Allah itu kita namanya punya sifat muraqabah, merasa selalu dalam pengawasan Gusti Allah. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah haus bertemu dengan pengembala kambing. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, wahai pengembala kambing, aku ingin membeli susu perah kambingmu. Apa jawab ini? Saya tidak mempunyai hak untuk menjual. Saya hanya mengembala. Yang menjual adalah doro saya, juragan saya. Alah, wong segini banyak kambingnya. Sayyidina Umar bin Khattab bukan ingin mengajari buruk, tapi ingin mengetes seberapa muraqabahnya orang ini. Kambingnya kan banyak, satu saja kamu peras, aku beli, kamu dapat uang, aku minum. Orang ini tidak tahu bahwa ini adalah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Pak, sudah saya bilang, ini bukan hak saya untuk menjual susu ini. Ini milik juragan saya. Kalau beli sama juragan saya, tapi rumahnya agak jauh dari sini. Saya ini pengembalanya. Tidak ada yang tahu. Kata pengembala ini, kata siapa tidak tahu. Urusan saya dengan juragan saya itu urusan yang remeh, urusan yang sangat ringan. Saya itu diawasi Allah Al-Alim. Kalau saya menjual susu
dengan barang yang bukan milik saya, Allah nanti melihat dan Allah akan menghisab dengan hisab yang berat. Sayyidina Umar bin Khattab, engkau betul-betul orang yang punya muraqabah. Muraqabah itu apa? Merasa selalu dalam pengawasan Allah. Ciri khas orang mukmin itu muraqabah, punya rasa merasa diawasi Allah. Arep njukuk barange wong, iling diawasi Allah. Arep nyerintut, iling diawasi Allah. Seandainya kita tidak punya muraqabah, kita nggak mungkin puasa loh. Kenapa puasa itu pahalanya anak ajzibihi? Pahalanya puasa itu aku sendiri yang membalasnya. Kenapa? Karena puasa itu hanya dia dengan Allah yang tahu, hanya kita dengan Allah yang tahu. Lu banyak loh neng omah poso, lambene diwose ben kering, ciri istrine poso, ciri anake poso, bareng numpak motor golek warung ditutupi geber, sing ngetok sepatune tok. Iya. Tapi sing tak delok niku wong sepatonan, gak ono sing sandalan jepit ketok. Sing sandalan jepit poso perkara kepeksa. Makane poso niku kenapa Allah sendiri yang membalas? Karena puasa itu menunjukkan dia muraqabah. Muraqabah niku merasa dalam pengawasannya Allah, gak peduli bojo ngerti, gak peduli anak ngerti, gak peduli tangga ngerti. Saya selalu dalam muraqabahnya Allah. Saya dalam CCTV-ne Allah. Masya Allah, nek wong duwe muraqabah ngeten iki, apa nglakoni dosa ya piye nek nglakoni? Disawang Allah. Arep nyolong disawang Allah, arep korupsi disawang Allah, arep nipu disawang Allah. Lah merasa disawang Allah niki jenenge muraqabah. Al-alim, al-khabir, al-basir. Nek CCTV menungso wedeni kaya ngono, padahal ada CCTV yang lebih hebat, yaitu CCTV ne Gusti Allah, jenenge muraqabah. Dadi wong kendel-kendel nglakoni dosa niku perkara napa? Perkara tidak ada muraqabah. Dia lengah, dia merasa tidak dalam pengawasannya Allah. Lah, piye carane Allah nek ngawasi? Allah punya 3 cara pengawasan yang disebut di dalam beberapa ayat. Yang pertama, Allah mengawasi langsung. Pribadi Allah sendiri yang mengawasi kita. Zatnya Allah sendiri yang mengawasi kita. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Dan sungguh aku Allah telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Dan aku Allah mengetahui apa yang membuat hati dia ragu-ragu. Berarti kita ragu saja Allah tahu. Berarti Allah mengawasi kita secara langsung. Zatnya Allah sendiri yang mengawasi. Cara pengawasan yang pertama, yaitu mengawasi dengan zatnya sendiri. Aja merasa kowe iso lengah saka Allah. Sing nomor loro, Allah mengawasi melalui malaikat. Dalam satu ayat, idh yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Kita duduk dimanapun, maka di sebelah kanan kita ada malaikat, di sebelah kiri kita juga ada malaikat. Sebelah kanan jenenge malaikat Raqib, sebelah kiri jenenge malaikat Atid. Neng dinggon kowe, dimanapun kamu berada, di situ ada 2 malaikat yang selalu mendampingimu, jenenge malaikat Raqib karo Atid. Double telu loh pengawasannya Allah. Ada saumpama Gusti Allah ngawasi dhewe wis cukup, tapi jek didobeli nganggo malaikat. Apa dibok guyu? Iya, sapa sing merasa lolos? Orang arane sing iso lolos. Sing nomor 3, Allah mengawasi dengan apa? Dengan diri kita sendiri. Sikilmu, tanganmu, irungmu, brengosmu, itu CCTV-nya Allah. Sing disebut karo Allah Gusti Allah teng Al-Qur'an. Sing sampan yo apal kabeh al yauma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Hari ini hari di mana manusia sudah dibangkitkan dari alam kuburnya. Sikilmu ngomong, tanganmu ngomong, lisanmu ngomong, kabeh jasad fisikmu ngomong. Wih, bisa lolos kira-kira. Ini tidak hanya jasad kita, tempat yang kita pijak, bumi yang kita tempati hari ini menjadi CCTV kita, saksi kita. Hari ini tanggal 6, hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, 1940, bumi ini menyaksikan kita. Semenang bumi ini. Semenang. Karena apa? Digunakan, ditempati orang-orang yang berzikir kepada Allah, ditempati orang-orang yang menyebut asmane Gusti Allah. Masya Allah. Panitia teko ngguri ya ngene iki lho ya. Wis dituwoto panitia ra karu-karuan teko-teko kok geser nih bae enake ndek. Lah iku sampeyan yo dadi seksi. Ning akhirat. Kemis mlebu swarga apa? Geseri salon. Nggih. Jadi pengawasan Gusti Allah nenten tiga. Allah sendiri yang mengawasi, malaikat raqib atid yang mengawasi, diri kita, tempat yang kita tempati ini mengawasi kita. Makanya orang-orang dulu itu Masya Allah kalau sholat sunnah itu pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Kalau sholat pindah agar saksi-saksi kita itu banyak. Bumi yang kita gunakan ngaji itu bahagia. Bumi yang kita gunakan kebaikan bahagia. Bumi yang digunakan maksiat itu nelongso. Bumi neng warung sing dienggo pelacuran, sing dienggo mabuk nelongso nangis. Makanya para wali dulu melaku kok muka syafah, ngerti bumi nangis. Di mana itu tempat pelacuran? Wali kiai itu mesti leren nyangkruk di sini kuno. Supaya nyenengno bumi. Alhamdulillah diteki kiai, diteki wali. Kon mampir. Lho ya ora apa-apa to nek kuat. Mas Taib ning mawot misalnya. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa Mas Taib? Masya Allah bumi sedang menangis. Lah terus aku ingin membahagiakannya. Terus tengok-tengok nih ya Allah. Astagfirullah. Dalam. Kau nangen tangan ini. Apa em? Nyenengo bumi. Loh, dulu wali-wali itu biasa seperti itu. Dulu kiai-kiai ustadz itu biasa seperti itu. Biasa berjalan. Berzikir, di mana bumi itu jarang dibuat zikir, buatlah berzikir. Mulane cak win iki sampeyan Masya Allah, seksine akeh nguduni wong wedok-wedok iku. Oh, akeh seksine. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pengawasan Gusti Allah itu ada tiga. Dulu itu ada, ini diceritakan dalam bab puasa di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali kenapa menceritakan kisah seorang syekh dengan santrinya ini di bab puasa? Karena memang muraqabah itu identik dengan puasa. Muraqabah itu selalu merasa dalam pengawasannya Allah. Ada seorang syekh selalu condong terhadap salah satu santri, sehingga santri yang lain mengatakan, "Syekh, kita memperhatikan bahwa engkau terlalu condong kepada salah satu santri, berbeda dengan kita." Akhirnya Syekh ini mengatakan, kenapa aku condong kepada dia? Kamu ingin tahu jawabannya? Kalian ingin tahu jawabannya? Maka besok pagi ke sini, bawalah lading, bawalah pisau dengan ayam masing-masing. Akhirnya semua santri termasuk santri yang disenengi ini bawa lading, bawa ayam. Setelah kumpul semua, pergilah kalian ke tempat di mana tidak ada satupun yang melihat kalian. Setelah itu langsung gorok, boleh bawa ke sini. Yang satu lari ke gunung, kelengah-kelengong, nggak ada yang tahu. Rok langsung digawa, Syekh saya sudah.
Yakin nggak ada yang melihat? Yakin Syekh, saya tadi sudah tengok nggak ada yang melihat Pak Guru. Semua datang, anak ini datang. Tidak disembelih, masih hidup. Teman-temannya mencibir, Syekh, kenapa santri seperti ini lebih panjenengan cintai, sedangkan perintah panjenengan kalau tidak ada yang tahu segera sembelih, tapi dia tidak menyembelihnya. Ini murid yang tidak taat kepada gurunya. Ditanya, semua menyembelih, kenapa kamu tidak menyembelih? Syekh, panjenengan memerintahkan bahwa dimanapun kalian berada, kalau tidak ada yang melihat pun seketika itu sembelihlah. Saya menengok ke utara, saya merasa Allah melihatku. Saya menengok ke selatan, Allah mengawasiku. Saya melihat ke semua arah, Allah melihatku. Sehingga tidak ada satu tempat pun aku bersembunyi darinya. Maka aku tidak siap untuk menyembelihnya. Syekhnya mengatakan, kamu sekarang tahu jawabannya, kenapa aku lebih mencintainya. Muraqabah. Muraqabah itu apa? Merasa dalam pengawasan Allah. Wis to duwe ilmu muraqabah tok wis dadi wali. Arep buduni ora wani, arep selintutan ora wani, arep apa-apa ora wani karena ada muraqabah, merasa selalu dalam pengawasannya Allah. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal qur'anal azim. Dan sungguh aku memberimu Muhammad 7 ayat yang selalu diulang-ulang dalam sholat. Namanya surat Al-Fatihah. Makanya aneh, kita sering menyebut diri kita ini koyo-koyo nggak pelaku sunnah. Karena kita nyebutnya kulo, nyebutnya panjenengan, nyebutnya sampeyan, mbak-mbak. Koyo-koyo awake iku koyo-koyo gak sunnah banget. Padahal yang sunnah yang sebenarnya seperti itu. Kita karena mungkin Arab Saudi hari ini kita kalau sedang umroh, sedang haji itu di sana syekh sing sepuh-sepuh itu nek ngimami itu masih pakai bismillah. Tapi anak-anak muda, imam-imam muda, Imamul Haram sekarang nggak pakai bismillah. Kita mazhab Syafi'i sampai hari ini kalau sholat Fatihah membaca bismillah. Ono sing rodok setengah-setengah. Ada anak itu Asyrafi, Asy'ari rasa Salafi. Jadi Asyrafi kelakuane Asy'ariyah tapi macake kaya wong Salafi. Nek salat piring gak maca bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah alon-alon. Karena mungkin agak risih atau gimana. Wong nek Mekah ora nganggo bismillah kok kowe nganggo bismillah. Tak duduhke ayate kowe. Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal qur'anal azim. Sungguh aku memberimu Muhammad 7 ayat yang selalu diulang-ulang dalam salat. 7 ayat itu namanya Fatihah. Lah, nek ngitung pitu iku mesti bareng bismillah. Bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahirabbil alamin 2. Ar-Rahman 3. Maliki yaumiddin 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Mulane aku sholat, saya di Qatar ngimami di masjid pakai bismillah. Apa ayate kok walaqad atainaka sab'am minal mathani wal qur'anal azim. Kalau kita sholat nggak pakai bismillah, Fatihahnya berarti ayatnya tidak sab'an ora 7 tapi 6. Kok muneng ki baru ngono to ora terae. Sing pede lho, wong nglakoni syariat sing pede. Pakai bismillah apa tidak? Pakai wa qiraatus bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillahirrahmanirrahim itu 1 ayat dari Fatihah itu. Karena apa? Seandainya tidak bagian ayat, maka tidak mungkin disebutkan 7 ayat yang diulang-ulang. Lah nek kalau bismillah
ora ono bismillah surat Fatihah karek piro? 6. Ayatnya piro ning kene? 7. Berarti kowe iku nglakoni sunnah Kanjeng Nabi apa ora? Sangat melakukan nglakoni ayat Quran. Masuk kowe ning Mekah nek ngimami ya bismillah. Bismillah. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Sungguh aku telah memberimu Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang dalam sholat. Jenenge surat Fatihah. Surat Fatihah ono pirang ayat? 7 ayat. Nek dilongi bismillah karek piro? 6. Berarti nek sholat bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Mulane Imam Syafi'i selalu berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim itu 1 ayat dari Fatihah. Kalau tidak bagian Fatihah berarti surat Fatihah karek 6. Ayat ini kene 6 apa 7? 7. Wis pede ya? Pede. Tambah rapi dhewe piye? Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Sungguh aku telah memberimu Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang dalam salat wal Qur'anal azim, dan aku memberimu Al-Qur'an yang agung.